Sombong itu sifat iblis ya, yang membangkang perintah Allah. Yang menolak perintah Allah untuk menghargai dan menghormati makhluk pertama Nabi Allah Adam alaihissalam, sehingga dijadikanlah itu sebagai makhluk pembangkang pertama, yaitu iblis. Itu kesombongan. Kemudian ditiru itu ya, sifat kesombongan itu mereka yang bernasab kepada iblis itu baru punya pangkat segitu saja, udah petentang-petenteng, udah meremehkan orang lain, udah tidak mau dinasihati orang lain. Kalau sekiranya menurutnya itu status sosialnya lebih rendah daripada dia, orang sombong itu. Padahal kalau kita dalam nasihat itu nggak boleh seperti itu cara pandangnya itu. Unzur maqala wala tanzur mangqala. Jadi melihat, perhatikan apa yang dia ucapkan, apa yang disampaikan. Kalau memang baik, siapapun ya, dari siapapun ya, mestinya kita terima ya. Tidak kemudian memandang yang memberikan masukan nasihat ini siapa, wah orang miskin, orang rendahan, kemudian gengsi ya untuk menerima ini, kesombongan. Jangan melihat, wala tanzur mangqala, jangan melihat siapa dia itu yang memberi nasihat kita. Ini kesombongan ini yang diakibatkan dari pangkat kedudukan. Ini sangat membahayakan. Menjadi orang yang sewenang-wenang karena merasa dengan pangkatnya itu dia orang semuanya takut ya. Ini zaman sudah tidak zaman jahiliyah lagi, ini zaman modern. Jangan kira orang diem itu penakut, sayang ya. Mereka yang diem itu bukan berarti penakut ya, tetapi malas untuk berselisih begitu saja, atau boleh jadi sedang menertawakan sikapmu ya, pangkatmu itu ya. Ini sadarnya, rendah hatilah, biasa saja, punya pangkat nggak punya pangkat itu ya. Kita bergaul kepada setiap orang ya, jangan pandang kelas. Kalau bisa kita muliakanlah ya orang-orang yang lebih di bawah daripada kita status sosialnya. Itu pangkat itu amanah ya, kedudukan itu amanah. Jadi jangan kau selewengkan amanah itu untuk menyombongkan diri, tetapi untuk memberikan rasa aman, nyaman ya kepada yang lain, melayani ya, untuk menjadi khadimul ummah ya, membantu melayani masyarakat sekitarnya dalam hajat-hajat apa saja ya. Ini orang berpangkat berkedudukan mestinya seperti itu ya. Kemudian ada lagi ini turunan iblis ini ya, bernasab iblis, yaitu karena punya kuasa jadi pimpinan ya, kemudian sewenang-wenang ya, membuat aturan yang seenak udel ya. Kalau membuat aturan ya selalu membuat keuntungan dirinya, golongannya ya, tidak memikirkan bagaimana orang miskin terangkat, bagaimana itu orang-orang lemah itu ya bisa dialayani ya,
Orang-orang lemah itu bisa diangkat, orang-orang bisa ditolong, orang-orang menjadi semangat gitu. Membuat aturan hanya untuk keuntungan dirinya sendiri dan golongannya saja ini. Ini kekuasaan yang semena-mena, yang sewenang-wenang akibat kesombongan. Amat bahaya ini orang yang sok kuasa. Padahal itu juga amanah dari Allah. Yang mestinya justru jadi tauladan bagi yang lain ya, untuk tawadhu, berendah hati. Karena amanah yang diberikan itu lebih besar daripada yang lain. Jadi harus lebih hati-hati dalam menggunakan kekuasaan itu. Pentingkanlah orang lain, pentingkanlah kaum yang lemah, pentingkanlah fakir miskin. Ya. Utamakanlah perundang-perundangan yang untuk mengangkat fakir miskin, orang-orang yang lemah. Bikin perundang-perundangan seperti itu. Ya, jangan hanya membuat perundang-undang dan aturan yang menguntungkan diri saja, menguntungkan orang kaya saja, menguntungkan golongannya saja, menguntungkan para cukong-cukongnya saja. Ini kacau ngawur itu. Itulah akibat kesombongan. Itulah ya sikap perilaku yang bernasab iblis itu. Ada lagi kesombongan yang disebabkan nasab. Lah ini kalau kata orang mah jual kuburan ini. Orang ini suka jual kuburan. Ya maksud jual kuburan itu kalau apa-apa itu dia mengingat ya moyangnya, yang katanya moyangnya itu punya kemuliaan, moyangnya itu orang alim, moyangnya itu orang yang berkedudukan tinggi dan sebagainya. Kemudian sombong ya, mengandalkan semua jasa, semua kebaikan moyangnya, sementara perbuatan dirinya itu enggak kontrol, perbuatan dirinya itu tidak meniru ya kemuliaan perbuatan baik nenek moyangnya. Di akhirat nanti kan yang ditanyakan itu kan bukan kau turunan siapa, tetapi amalmu ya. Jadi kalau mereka-mereka yang sok ya mengandalkan turunan, sehingga siapapun seolah-olah ya wajiblah untuk menghormati, menghargai ya dirinya, karena saya ini kan turunan orang yang mulia, turunan orang yang hebat ya, yang sakti dan lain sebagainya ya. Sehingga apapun yang dia perbuat, baik itu buruk ya, selalu minta untuk atau berharap untuk dihargai ya. Yang dihargai itu orang yang takwa Allah, siapapun ya dari turunanmu itu ya. Orang yang mulia adab akhlaknya lah. Kalau kau ngaku-ngaku turunan atau merasa turunan orang mulia, turun orang yang hebat, sementara adab akhlakmu tak muradul, ngapain kita menghargaimu ya, menghargaimu ya. Orang yang menghargai pangkat itu, menghargai kekayaan itu orang-orang yang dhaif ya, orang yang sangat lemah itu iman itu ya. Padahal kita menghargai itu ya pada akhlaknya, pada kebaikannya ya, pada sejauh mana dia itu menyebarkan manfaat. Jadi kalian yang pada ya punya moyang yang mulia, punya moyang yang hebat ya, yang bagus itu ya, dijaga dong nama baik moyangmu itu dengan ya tampilkan adab akhlakmu yang bagus, lanjutkan itu kebaikan moyangmu itu, tetap dalam tawadhu dan rendah hati. Janganlah semena-mena karena turunan, karena nasabmu itu orang bagus,
orang hebat, kemudian kau sendiri merasa hebat sebelum kau seperti moyangmu, ya tidak akan, atau lebih dari kakek moyangmu itu, kau tidak akan ada kehebatan, bahkan hina yang hanya bisa menjual kuburan orang tuanya dalam setiap perilakunya. Ayo benahi sikap itu. Kemudian ada lagi itu yang sombong, ya, karena rupa, ganteng, rupa ayu. Ini somplak lagi ini orang, ya, karena rupanya yang bagus sehingga mudah itu, ya, memvonis atau menduduki orang lain. Ngarani wong sejian blesak, melihat cacatnya orang lain, rupa orang lain yang buruk dan sebagainya, membuka aib, ya. Padahal yang cantik, yang seperti nampaknya gagah, mereka itu terlahir dari atau tercipta dari apa coba? Kalau kata orang mah dari air yang hina, dari mani, ya. Kemudian dalam hidupnya dia itu kemana-mana pun itu membawa kotoran itu. Membawa kotoran. Dalam badan itu kan ada telek juga itu. Ada kotoran, ada darah. Yang kita lihat itu hanya bungkusan tipis yang bila tergores saja itu, ya. Di wajahnya yang dia banggain itu, yang cantik itu akan langsung itu menjadi cacat dan jelek. Teleknya juga sama baunya kok, nggak ada yang manis, nggak ada yang wangi, ya, ya. Kemudian nanti mati juga menjadi bau bangkai itu, bacin itu. Apa yang disombongkan itu? Ini orang-orang ngesomplak, nggak tahu diri, ya. Yang mestinya itu kita diberikan rupa yang bagus itu, yang elok, yang ayu, itu yang bersyukur. Nah, ke Allah itu, ya, titipan seperti itu harus dijaga, bersyukur ke Allah, kemudian wujudkan dengan sikap yang rendah hati itu, ya. Gunakan itu anggota badanmu itu, ya, kecantikanmu itu menebar kebagusan, ya, untuk menebarkan kemanfaatan ke yang lainnya. Sebab rupa-rupamu itu yang cantik itu, ya, yang kau bangga-banggakan itu, rupamu yang ganteng itu sebentar lagi akan habis itu, ya, sebentar lagi, ya, menjadi bangkai itu semuanya itu. Ya, sesuatu yang enggak berharga, amalmu itu yang bakal berharga itu. Itulah orang-orang yang bernasab iblis itu selalu enggak waras itu dalam menyikapi dirinya atau perilaku dirinya sendiri. Yang kemudian juga ada yang sombong karena pengikutnya banyak. Wow. Karena pengikutnya banyak sehingga dia berpikir kalau ada apa-apa pun akan banyak dibela, ya, oleh kelompoknya itu. Sehingga dia menjadi berani, ya, bersikap apapun terhadap lawan-lawan, bicara apapun, ya, menyerang orang lain, ya, kelompok lain, ya, atau orang-orang yang menurutnya itu tidak sejalan atau menurutnya itu buruk gitu, ya. Menurutnya, ya, sekali lagi menurutnya itu buruk, atau menurutnya itu tidak menghargai, menghormati dirinya, ya. Nah, orang yang sombong dengan banyaknya kelompok ini akan semena-mena gitu. Semena-mena membekingkan pada kelompoknya, ya. Dan bisa saja ini kalau yang sombong seperti ini para tokoh agama, tokoh politik, ya, yang mereka pikir
Kalau ada apa-apa atau tersandung persoalan akan dibela oleh banyak orang. Bisa mengerahkan ya pengikutnya untuk protes, untuk demo, untuk menggeruduk, mengeroyok ya, untuk memberikan rasa gentar ketakutan kepada lawan ya yang selisih atau yang beda paham ya, atau beda tujuan misi ya. Ini itu secara tidak langsung mereka itu memusyrikkan dirinya sendiri karena bergantung pada kekuatan kelompoknya, bukan pada kekuatan Allah. Ini nih. Siapapun dia, baik tokoh agama pun tokoh politik, mereka dikirim pada pembodohan dirinya sendiri, pada kecacatan akidahnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Sekali lagi ini akibat daripada bernasab pada iblis ini. Akal tidak sehat, membuahkan perilaku-perilaku yang enggak waras, perilaku-perilaku yang merusak. Nauzubillah min dzalik. Ada lagi yang karena kekayaannya sehingga dia senang-senang dengan kekayaannya legeng ya. Padahal hartanya sebentar lagi juga akan hangus itu. Tetapi disombongkan, meremehkan orang lain, suka pamer, suka bikin panas orang lain, suka menghina orang lain, merendahkan orang lain ini. Padahal mestinya bersyukur diberikan kekayaan yang dijaga. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang kau miliki, yang mempunyai, semua itu nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri, bukan untuk disombongkan. Nah, ini orang-orang kaya justru harusnya itu bersyukur ya, dan memuliakan orang-orang yang fakir. Jangan berharap terus untuk dihargai orang-orang fakir miskin. Dijadikanlah fakir miskin itu keset. Kalau ada apa-apa memberikan apa-apa itu baru itu, atau butuh apa-apa itu baru ya, mendekat ya. Kemudian tak menghargai orang miskin yang keras keringat, manut atau menuruti perintahnya, diberikan imbalan yang tidak layak sebagainya. Apalagi orang kaya yang bakhil pelit ya. Ini orang yang sangat tidak waras ya, dengan hartanya. Kemudian orang-orang yang berilmu ya, ini terkadangan ya, karena ilmunya nggak tahu ini, karena orang apa ilmunya, karena penyakit apa, kemudian disombongkan, meremehkan orang-orang lain dan dianggapnya bodoh, tidak seperti dirinya. Nah, ini para tokoh-tokoh agama ini, Pak Ustadz ini, Pak Kiai jangan sombong karena pinternya ilmu itu loh. Kemudian ya suka meremehkan masyarakat kecil ya. Ya, kalau ada tamu yang mobil-mobil mewah, wow, disambut luar biasa. Kalau ada umat yang datang bertamu dengan sendal jepit, dengan bersepeda, atau dengan orang bersikap sebagai orang miskin ya, itu diremehkan itu. Nah, ini hajat-hajat orang yang sepadan, orang kaya, para pejabat itu diutamakan, tapi hajat-hajatnya orang miskin suka disepelekan, diremehkan. Wahai kiai, Pak Ustadz, jangan begitu ya, sebab Nabi juga itu kan habul yatamun masakin ya. Kanjeng Rasulullah saja mengutamakan fakir miskin, mengutamakan yatim piatu. Nah kok kalian warasul anbiya katanya kan, mengutamakan orang kaya, mengutamakan para pejabat. Ini lucu. Mana suri toladanmu itu untuk umat itu? Ya males jadinya.
Orang-orang kecil itu mendatangi yang mendatangi orang-orang yang kau pandang itu setara, sepadan, yang mulia karena pangkat, yang mulia karena kekayaan. Salah itu. Ya, seperti itu. Jadi utamakanlah, perjuangkanlah. Ya. Sebagai khadimul ummah tentu ya tidak boleh dong kita pilih kasih itu untuk melayani dan menerima orang lain itu. Hargai dong semuanya itu, muliakan dong pakai miskin. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini orang-orang sombong yang saya katakan ini, mereka orang tak waras itu, ya bahkan kalau dikatakan lebih ekstrim lagi, al-majnun hakul majnun, orang gila yang sebenarnya gila ya mereka, orang sombong itu. Ya karena mereka tidak menyadari dirinya siapa, gitu kan. Mereka tidak menyadari bahwa harta, kekuasaan, ya, rupa, nasab, kemuliaan, golongan dan sebagainya. Nah, itu kan titipan amanah Allah yang mesti itu digunakan untuk kemaslahatan, ya, untuk justru tawadhu, untuk melayani umat, untuk menebar kebaikan, ya, untuk dijaga. Justru ya harus lebih baik, lebih taat, lebih beradab, ya, lebih beretika, lebih tawadhu daripada yang lain, bukan malah semena-mena, bukan malah mengedikan diri, ya, seolah-olah menyamai dengan Tuhan. Inilah saudara-saudaraku, mari kita bertawadhu, mari kita ngasor diri, ya, mari kita hargai semua orang. Jangan kita bedakan status mereka, ya. Mari kita saling welas asih, mari kita saling bantu-membantu, bergotong royong, mari kita saling melengkapi kekurangan masing-masing. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya terutama bagi diri saya dan semoga manfaat bagi orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.